Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Matius 13 itu ada 7 perumpamaan mengenai kerajaan surga. Sebagian sudah kita dengarkan minggu yang lalu, sebagian kita dengarkan baru saja. Lalang dan gandum, perumpamaan seorang penabur, kemudian mutiara yang berharga, harta terpendam, kemudian jala, biji sesawi, dan ragi. Ada 7, semuanya dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan secara lengkap mengenai kerajaan surga itu. Pertama-tama yang menjadi baru mengenai penjelasan kerajaan surga dari Yesus adalah bahwa kerajaan surga itu tidak dijelaskan berupa sebuah tempat yang ada nun jauh di sana, yang ada di luar kehidupan manusia. Tapi justru dijelaskan itu menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Perumpamaan lalang dan gandum, perumpamaan penabur, perumpamaan ragi, perumpamaan biji sesawi, bagaimana daya kerajaan surga itu hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan baru saja kita mendengarkan perumpamaan mengenai harta terpendam, mutiara yang berharga, jala, ikan yang dijala, bagaimana orang diajak untuk berani menanggapi, orang berani berusaha untuk menanggapi pewartaan kerajaan Allah itu yang menjadikan hidupnya itu bernilai. Yesus memberikan kerajaan surga bukan gambaran sebagai suatu tempat, walaupun di tempat lain, di perikop lain nanti Yesus akan menggambarkan itu, tetapi melalui perumpamaan kerajaan surga itu digambarkan oleh Yesus adalah sebuah nilai yang ada dalam kehidupanmu. Kita diajak untuk berani menemukannya, diajak untuk berani kemudian memperjuangkannya. Dan saya kira ini juga yang akan menentukan kualitas hidup kita. Mungkin kita pernah mendengar pepatah, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Nggak usah dipaksa-paksa, umur kita semakin hari semakin bertambah, semakin hari akan menjadi semakin tua, itu pasti jelas. Tetapi apakah semakin tua umur kita, hidup kita juga menjadi semakin bermakna, berarti, memiliki nilai. Itu pilihan yang perlu dibangun dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita hanya sekedar dijalani saja, ya, maka kemudian hidup kita itu tidak bernilai. Ya, maka kadang-kala saya juga enggak setuju itu ada orang yang mengatakan, Romo, ya hidup saya itu seperti air mengalir, ya mengalir gitu saja. Nanti mengalirnya melalui sampah gitu ya sudah jadi air kotor nanti. Ya, hidupnya kemudian enggak bernilai kalau hanya sekedar mengalir begitu. Ya, maka kemudian perlu memperjuangkan. Seorang pelajar ketika mulai masuk SMA sudah memiliki gambaran, nanti saya pengen kuliah di fakultas ini. Maka kemudian dia mulai berusaha sekuat tenaga, mengarahkan seluruh daya upayanya agar nanti bisa masuk ke fakultas ini. Ya. Seorang bapak ya, dalam membangun keluarga, pokoknya saya pengen semua anak-anakku itu bersaudara satu dengan yang lain. Ya, tidak mudah terpecah, tidak mudah ribut selama saya masih ada, dan harapan saya sampai nanti mereka menjadi orang tua pun juga tetap memperjuangkan persaudaraan di antara saudara-saudaranya. Maka dalam perjalanan hidup berkeluarga, bagaimana bapak itu juga mencoba
merangkul semua anak-anaknya, memberikan pengampunan juga kepada mereka yang bersalah, turut bergembira. Ya. Anak-anaknya pun juga sampai kemudian ya merasakan kegembiraan itu, persaudaraan itu. Apa yang kemudian kita perjuangkan? Nilai apa? Yesus memberikan kerajaan Allah itu sebagai nilai yang perlu diperjuangkan, yang pantas untuk diperjuangkan. Ya. Dan pada akhirnya Yesus sendiri sebetulnya ingin mengantar mereka. Kerajaan Allah itu ternyata mempribadi. Kerajaan Allah tidak lain dan tidak bukan, itu adalah pribadi dirinya. Yesus itu adalah sang kerajaan Allah itu sendiri. Dan dia tidak ada di luar, di jauh di sana. Kita berlari-lari menggapai dia di sana, tidak. Dia ada dalam perjalanan kehidupan kita. Dia ada dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Ya. Yang menarik, gambaran terakhir mengenai perumpamaan ini tadi digambarkan melalui perumpamaan ikan jala besar ditebarkan di laut, kemudian ikan-ikan dipilih. Ini sebetulnya menjadi penegasan dari apa yang sudah kita dengarkan minggu yang lalu, lalang dan gandum. Ikan-ikan itu kemudian dipilih, mana yang baik akan dimasukkan ke tempayan, yang tidak baik dibuang. Apakah berarti kemudian kita hanya bisa diam saja? Tidaklah demikian. Bagaimana sisi-sisi kehidupan yang baik itu juga kita tampilkan sehingga terlihat oleh Yang Maha Kuasa, oleh Dia yang akan memilih-milih itu. Persis ini penegasan dari lalang dan gandum. Perumpamaan lalang dan gandum kita diajak untuk enggak usah mikirin lalangnya. Kamu pikirkan saja bagaimana gandum ini bisa tumbuh dengan baik. Bagaimana yang baik ini bisa tumbuh menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Dan pada akhirnya biarkanlah yang baik itu yang tampil. Bagaimana hidup kita itu menampilkan yang baik. Ya. Lebih mudah bagi kita itu menampilkan yang jahat. Gosip sana, gosip sini, ya. Cerita buruk mengenai orang lain ke sana kemari dan lain sebagainya. Lebih mudah bagi kita untuk menampilkan yang jahat. Tapi bagaimana kita menampilkan yang baik. Memuji orang lain, bersyukur atas kebaikan orang lain, bersyukur atas keberhasilan orang lain, bersyukur pula atas setiap pertumbuhan yang dialami oleh diri kita, oleh anggota keluarga kita, dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai yang perlu terus-menerus ditumbuh kembangkan, dan akhirnya bernilai. Dan akhirnya hidup kita itu menjadi bernilai, hidup kita itu menjadi semakin bersatu dengan Yesus. Bahkan kalau toh harus sampai berkorban, itu pun juga akan dilakukan dengan penuh sukacita, karena tahu aku itu berkorban untuk apa. Ya, aku itu berkorban untuk apa? Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Yesus di salibnya. Ia menerima salib itu dengan penuh percaya kepada Allah, karena ia tahu untuk apa ia menerima itu. Hidupnya itu tidak akan hancur, hidupnya itu tidak akan pernah hilang. Yesus kalau dia menghindari salib, hari ini kita tidak akan pernah menyebut-nyebut namanya. Tetapi justru karena dia
menerima salibnya sebagai konsekuensi perjuangan nilai kerajaan Allah yang ia perjuangkan dalam hidupnya sampai hari ini, sampai kapanpun ia namanya tetap kita sebut. Karena ia justru diangkat oleh Allah menjadi penyelamat bagi kita semua. Maka mari kita bersatu dengan Dia dan jangan ragu untuk memperjuangkan nilai-nilai yang juga diperjuangkan oleh Yesus. Tuhan Yesus memberkati.